Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa mengarungi badai rumah tangga memang tak mudah. Ketika jalan damai terasa buntu, pengadilan agama hadir sebagai jembatan untuk menemukan keadilan. Mari kita pahami bersama terkait dengan alur administrasi cerai gugat di pengadilan agama, langkah demi langkah dengan tenang dan juga terarah. Langkah pertama, kita sebagai pihak berperkara nantinya kita langsung ke pengadilan agama yang akan diarahkan oleh satpam dan diberi nomor antrian. Selanjutnya, langkah kedua akan dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian untuk menuju ke meja pertama. Nantinya petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang akan diajukan. Dan juga diarahkan ke pos bakum atau pusat bantuan hukum untuk membuat surat gugatan. Selanjutnya, langkah ketiga, ketika di pos bakum akan berkonsultasi dan juga akan diberikan arahan terkait dengan syarat-syarat administrasi dan juga dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan serta nantinya akan membuat surat gugatan. Itu sudah 2 tahun lebih. Iya, mulai dari tahun 2022 itu suami saya itu sudah gila judi online. Anak saya belum pernah diurus. Padahal saya lagi hamil waktu itu. Tapi suami saya malah tidak judi. Itu anaknya udah berapa? Anak saya belum. Itu bawa usul malah. Iya, iya. Bapak itu nggak pernah diurus. Tidak pernah. Sebentar ya, Bu, saya kembalikan surat kejadian dulu. Ini gugatannya udah selesai, gugatannya juga udah lengkap. Sekarang bisa langsung lanjut pendaftaran ya. Langkah keempat, setelah surat gugatan selesai dibuat di pos bakum atau pusat bantuan hukum, bisa diserahkan ke meja 1 untuk nantinya diperhitungkan panjar biaya perkaranya. Langkah kelima, kita akan diarahkan untuk ke meja 2. Nantinya pihak berperkara menyerahkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar ke kasir. Terkait besaran panjar biaya perkara, diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang mana didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kasir akan menyerahkan SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Langkah keenam, pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang sudah ditunjuk atau bekerja sama dengan pengadilan agama dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada kasir.
Juni besok Kamis tanggal 22. Iya, Kenapa nih mas? Kelas panggilan. Sidang? Ya. Oh ya, terima kasih ya. Majelis hakim, silakan mau masuk ke ruang sidang. Tadi ini masuk ke sidang. Silakan duduk. Sebelum memulai sidang pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025 dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Sidang hadir perkara nomor 1 garis miring PDP garis miring 2025 garis miring Surabaya atas nama saudari Ika Anggun binti Hidayatullah sebagai penggugat dan saudara Torik bin Hogir sebagai tergugat untuk masuk ke ruang sidang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bisa dilihat KTP atau kartu identitasnya? Silakan kembali. Selamat pagi dari Bapak Torik ya. Ya. Bapak Torik bertempat tinggal di mana? Di Jalan Hasanuddin Irfan Kartangan yang mulia. Dari Ibu Citra? Iya, Ibu Citra beralamat di mana? saya tinggal di Wonogoro yang mulia. Apa alasan Ibu ingin menunjukkan kepada pada Pak Torik? Saya sudah muak sekali sama sikap dunia. Saya ingin bergerak. Alasan muak itu tentang apa? Persisnya tentang apa? Tarik sering menjadi orang yang mulia, tidak pernah menafkahi saya dan anak saya. Padahal anaknya sudah 2 yang mulia. Di mana Bapak ada dekat dicerai oleh istrinya? Saya tahu yang mulia saya menggugat saya. Namun saya merindukan keluarga saya yang dulu harmonis, tentram, begitu yang mulia. Jadi saya tidak mau bercerai yang mulia. Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada sidang hari pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara atau saudari tergugat dan tergugat. Silakan hakim anggota untuk memberikan nasihat kepada para pihak. Dan yang mulia, untuk saudari penggugat dan tergugat, sebelum perkara ini kami periksa, kami mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kembali dengan hati dan pikiran yang jernih, membicarakan secara keluarga terlebih dahulu. Apakah tindakan atau perbuatan kalian ini sudah benar atau tidak dipikirkan kembali untuk mempersatu kembali atau tidak ada niatan untuk ke ranah pengadilan.
apakah tetap menggugat? Saya mengajukan perkara. Kemudian tergugat gimana? Apakah masih ingin bertahan? Masih yang mulia. Jadi antara penggugat dan juga tergugat masih ingin lanjut terkait perkara ini. Saya tidak mau yang mulia, saya tidak ingin bercerai. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, mengingat upaya damai pada sidang kali ini belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi. Apakah saudara akan memilih mediator sendiri atau kami tetapkan? Bagaimana saudari penggugat? Memikirkan yang mulia saja. Bagaimana saudara tergugat? Apa kata yang mulia? Baiklah, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pihak penggugat dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menyerahkan mediator, maka kami majelis hakim menunjuk saudara Dr. Ayatullah Imam Isa sebagai mediator untuk kami mengerjakan penetapan mediator. Keputusan perkara nomor 1 garing PTT G/2025 PA Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pengadilan Agama Surabaya nomor 1 PDT G/2025 PA Surabaya dalam sidang perkara cerai gugat antara Citra Anggun binti Budi Raharjo sebagai penggugat melawan Thorik bin Tohar memutuskan menunjuk saudara Dr. Ayatullah Imam Esa MH sebagai mediator dalam perkara nomor 1 garing PDT G/2025 PA Surabaya, menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini, memerintahkan mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim, diputuskan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2025. Ketua Majelis Hakim Bagus Anaki, anggota Bagus Arani, Hakim anggota 2 DT Indonesia tidak tangan. Demikian persidangan kali ini sudah cukup untuk saudara penggugat dan saudara tergugat bisa menghadapi mediator untuk melakukan mediasi. Sidang ditunda sampai dengan adanya laporan dari mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, Rabu tanggal 21 Mei 2020 yang kita akan dibuka dan dibuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PA Surabaya atas nama saudari Citra Anggun binti Budi Raharjo sebagai penggugat dan saudara Thorik bin Tohar sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, kami telah menerima laporan dari mediator mengenai hasil mediasi saudara berdua yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2020 yang ternyata hasilnya gagal atau tidak berhasil. Hakim anggota, barangkali ada yang ingin disampaikan? Yang mulia, untuk saudara penggugat dan juga tergugat, bagaimana alangkah baiknya jika saudara merenungkan terkait dengan perkara ini, karena saya melihat dampaknya ke depan terkait dengan hak asuh anak, juga nanti mereka mempunyai hak untuk dikasih sayang secara penuh. Bagaimana saudara penggugat dan juga tergugat, apakah ingin dilanjutkan atau perkara ini dicabut saja? Dilanjutkan yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan kepada tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan sesama.
Keduanya sebelum menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawat. Yang kedua, bahwa setelah melaksanakan perkawinan, penggugat dan tergugat dibujuk pun sebagaimana selayaknya suami istri dengan baik bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat beralamat Jalan Ahmad Yani, nomor 117, Wonosari, Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Yang ketiga, bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat hidupnya harmonis, tentram, dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya. Tetapi semenjak lahir anak kedua yang bernama Princess Sofia Angguntariko, pada saat ini berumur 1 tahun, benih-benih pertengkaran mulai timbul. Hal ini disebabkan tergugat mulai menekuni kesukaannya, yaitu main judi online dan akhirnya terjerat Tinder atau pinjaman online. Yang keempat, bahwa semenjak tergugat terjerat pinjaman online dan suka main judi online, penggugat tidak pernah dinafkahi, yakni sejak bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang. Dan sekarang dimintai uang nafkah sehari-hari, tergugat selalu mengajak bertengkar penggugat. Pertengkaran hampir terjadi setiap hari, akibat tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat, membuat penggugat terpaksa harus banting tulang mencari nafkah sendiri dengan bekerja seadanya yang penting bisa untuk bertahan hidup sehari-hari. Yang kelima, bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga bersama. Yang keenam, bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juni tahun 2022 dengan alasan yang sama, yaitu tergugat suka judi online. Karena waktu itu penggugat berulang kali mengingatkan kepada tergugat untuk menghentikan kebiasaan main judi online tersebut, hingga terjadi pertengkaran hebat dan mengakibatkan tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua yang berada di Surabaya, Sidoarjo hingga sekarang. Dan jika dihitung, penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 32 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya putus komunikasi alias tidak saling memberi kabar. Demikian dari gugatan yang saya ajukan yang mulia. Bagaimana pihak tergugat sudah mengerti dengan gugatan pihak penggugat? Apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban tersebut pada hari ini? Mohon kami diberikan waktu yang mulia, karena untuk saat ini kami belum siap dengan jawabannya yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 9 WIB. Untuk penggugat dan dimohon datang ke persidangan tanpa dipanggil lagi, dan panggilan ini dianggap panggilan resmi. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1 PA Surabaya atas nama saudari Citra Anggun binti Rajos dari penggugat dan saudara Tarik binti Tauhid sebagai tergugat untuk menghadapi ruang sidang. Selamat pagi dari penggugat dan tergugat. Sebelumnya dari pihak penggugat, apakah saudara sudah ada komunikasi kembali terkait penyelesaian perkara ini dengan jalan dan bagaimana dari pihak tergugat? Benarkah yang disampaikan penggugat bahwa sudah ada komunikasi tetapi dari saudara berdua tetap tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai? Ya. Apakah saudara sudah mengerti maksud gugatan penggugat? Ya, saya sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban dari Pak pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Bicara lisan yang mulia. Bagaimana jawaban saudara terhadap posisi angka 1? Benar, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2022. Bagaimana jawaban saudara terhadap posisi angka 2? Benar yang mulia, waktu itu penggugat
status perawan dan berstatus jaga. Bagaimana jawaban saudari terhadap posita angka 3? Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi yang mulia. Saudara mengungkap apakah saudara mengajukan replik secara tertulis atau secara lisan? Secara tertulis yang mulia. Baik, silakan dibawa maju. Dari saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti replik yang disampaikan oleh penggugat? Menurut yang mulia, Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? belum yang mulia, mohon berikan waktu untuk menjawab dari penggugat. Baiklah, demikianlah dalam persidangan sidang ditunda pekan depan. Hari ini apa yang kosong saudara Panitera? Oh, 11 Juli yang mulia pukul 9. Baiklah, sidang penyampaian replik ditunda pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 9. Untuk penggugat dan penggugat dimohon datang ke persidangan tanpa dipanggil lagi dan panggilan ini dianggap panggilan resmi. Dengan demikian maka sidang dinyatakan tunda dan tutup. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah saudara sudah mengajukan replik secara tertulis atau secara lisan? Secara tertulis yang mulia. Baik, silakan bawa maju. Dari saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti replik yang disampaikan oleh tergugat? Dari saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti replik yang disampaikan oleh tergugat? Ya, saya sudah mengerti yang mulia. Pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, karena penggugat tidak memberikan perlawannya, maka persidangan hari ini dinyatakan selesai dan diterima. Sidang berikutnya dapat dilanjutkan ke agenda sidang pembuktian. Tanggal berapa saudara Panitera kita bisa sidang pembuktian? Tanggal 18 Juli yang mulia pukul 10. Baiklah, sidang pembuktian akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni pukul 10. Harap masing-masing pihak menyiapkan alat bukti dan 2 orang saksi. Untuk penggugat dan penggugat dimohon datang ke persidangan tanpa dipanggil lagi. Dan panggilan ini dianggap panggilan resmi. Dengan demikian maka sidang dinyatakan tunda dan tutup. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini akan tetap dilanjut atau damai saja? Saya ingin melanjutkan perkara ini yang mulia. Sesuai dengan agenda yang lalu bahwa persidangan pada hari ini adalah pembuktian. Bagaimana dengan dia penggugat? Apakah membawa alat bukti surat perintah saksi? Sudah yang mulia, saya membawa alat bukti beserta 1 saksi dan 1 saksi ahli. Silakan untuk menyerahkan alat bukti tersebut. Panitera dimohon memanggil saksi dari pihak penggugat. Dimohon saksi dari pihak penggugat yang terakhir di Budi Rajo untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Baik, saksi bisa dilihat kartu identitas saudara. Dan baik, pemeriksaan identitas sudah selesai. Kepada hakim 1 bisa dibantu untuk diambil sumpah. Baik yang mulia, untuk para saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Dari mana? Dari sini. Iya. Depan. Para saksi ikuti ucapan saya.
Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain lain daripada yang sebenarnya. Silakan dimulai. Untuk para penuntut saksi kedua, silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, saksi pertama, namanya siapa? Apa hubungan saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya adik dari Di mana penggugat dan tergugat ini tinggal selama ini? selama kita penggugat dan tergugat tinggal bersama orang yang berbeda. Apakah penggugat dan tergugat ini sudah dikaruniai oleh seorang anak? Jadi yang penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang. Dua orang anak. Apakah tahu keberadaan anak tersebut sekarang dalam tingkat itu atau setelah kejadian ini di mana? Oh iya, iya. Jadi selanjutnya untuk apakah penggugat ini dan penggugat ini suka berkomunikasi atau pernah menceritakan hal lain mengenai rumah tangganya kepada saudari? Pernah. Apa itu? Ya, saya tentang pinjol Pinjol. Terus apakah saudara ini pernah melihat atau mendengar secara langsung atau kejadian yang keributan soal penggugat dan tergugat ini? Pernah? Di mana itu? Di rumahnya. Apakah dari saudari ini pernah berusaha untuk mendamaikan? Saya juga pernah melihat nasihati penggugat agar bisa kembali rukun dan bebas sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil untuk terbuka saya belum pernah berhasil. Itu ada kasus pertikaian KDRT nggak? Dalam yang Anda tahu? Kurang tahu. Oke, sudah yang baik. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi penggugat? Tidak yang mulia. Silakan. Apakah ada yang lain tentang penggugat cerita kalau dia itu suka berlebihan dalam berbelanja skincare gitu? Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saksi yang kedua silakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan menunggu kembali. Terima kasih, ya. Saudara ini saksi ahli. Siapa namanya? Anda lahir di mana? Ini Surabaya. Apakah Anda tahu perselisihan antara keluarga mereka ini? Ini mau ditanya. Mereka ini berselisih karena suaminya itu pernah menjual dan sering di online. Anda di sini dimintai keterangan menjadi saksi. Apakah Anda sudah tahu bahwa si penggugat ini sudah melakukan sebuah kesalahan atau tidak tadi melakukan sebuah kesalahan? Oh ya mulia, karena saya kan psikologi yang dulunya pernah menjadikan konsultan mereka berdua, dan baru ini penggugat itu datang ke saya untuk konsultasi masalah dengan mereka. Jadi saya kurang lebih tahu masalah apa yang menimpa keluarga mereka. Baik, apakah dari tergugat apa yang disampaikan?
Baik, kalau begitu, Apakah dari pihak tergugat ada yang ditanyakan? Sudah cukup yang mulia. baik. Untuk saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Baik, kalau begitu, selanjutnya itu saudara tergugat hari ini sudah menghadirkan saksi. Sudah yang mulia. Berapa saksi yang dihadirkan? 2 yang mulia. Baik, silakan oleh telah untuk memanggil para saksi dari tergugat. Mohon para saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang pertama. Baik, untuk kedua saksi, silakan disumpah pada hakim. Silakan dibantu Pak. Selamat pagi saudara saksi. Ada yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Jika bersedia, ikutkan kata saya dan silakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. tidak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, silakan. Jadi saudara saksi, di sini sudah disumpah yang berarti kalian telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya untuk mendengarkan di sini, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara mengerti dan paham? Saudara saksi 2 silakan meninggalkan mikrofon. Baik, saudara saksi 1, apakah saudara saksi mengenal antara penggugat dan juga tergugat? Apa hubungannya saksi dengan tergugat? Saya paham dengan turun Sekarang saudara penggugat dan juga tergugat bagaimana? Yang tergugat di Sidoarjo, yang penggugat berarti sudah bisa ya. Mereka berdua dikaruniai anak berapa? dikaruniai anak 2 yang mulia. Namanya siapa? Yang laki Raja Tori Setia Faru, yang perempuan Princess Sofia Abdul Baru. Jadi kedua anak sekarang ikut siapa? Ikut ayah atau ibunya? Kedua anak ikut dan ikut ibunya ya, yang meninggal. Saudara saksi, di sini kan perkaranya terkait dengan tergugatnya gitu. Apakah saudara saksi tahu kalau tergugat di sini pernah ikut judi online? Yang saya tahu tergugat dulu memang pernah main judi online yang mulia, tapi dari tahun 2016 itu, dan dulunya itu sempat saya nasihati dianya, setelah itu dia sudah berhenti yang mulia. Apakah tergugat pernah cerita alasan dia mengapa judi online? Kurang tahu ya mulia. Baik, sudah selesai, silakan meninggalkan. Sesi 2 silakan masuk. Selamat pagi Bu. Di sini Ibu tahu terkait dengan hubungan penggugat dan juga tergugat. Tidak tahu apa yang dia. Hubungan Ibu dan juga tergugat apa? Saya
tergugat tinggal di mana? Di rumah orang tua kami. Kalau penggugat? Kalau penggugat di rumah orang tuanya. Itu sudah bisa. Oh ya. Iya, sudah bisa 4 tahunan. Apakah mereka penggugat dan juga tergugat sudah dikaruniai anak? Sudah ada juga yang mulia. Siapa namanya? Namanya saya itu manggilnya Raja sama Princess Elia. Baik, kedua anak antara penggugat dan juga tergugat sekarang ikut siapa? Ikut ibunya yang mulia. Ikut ibunya. Saksikan saudara kandung dari tergugat. Apakah ibu tahu kalau tergugat itu pernah ditunjuk anak? Saya nggak tahu yang mulia karena kan saya juga kerja terus selama 4 tahun ini tergugat kan tinggal di rumah orang tua saya itu tua kami itu udah nggak aneh-aneh. Kalaupun selama pernikahan kalau si tergugat bermain video online itu kan kemungkinan besar kan itu juga ada tuntutan dari si istri yang mulia. Mungkin karena suaminya tertekan atau butuh Jadi apakah saudara pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara penggugat dan juga tergugat? Nggak pernah sih yang mulia, tapi adik saya tuh selalu cerita kalau istrinya tuh selalu nuntut uang nafkah gitu. Apakah saksi juga tidak pernah menasihati terkait dengan hubungan penggugat dan juga tergugat? Kalau nasihat itu sebagai kakak pasti yang mulia. Baik, apakah saudara penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi tahu dari mana kalau saya menuntut? Ya karena kan Harusnya kalau dia ada presiden, dia nggak judi. Harusnya bisa sekolah. ya bisa kalau misalnya mbak ya kalau mbak itu menerima uang nafkah segini untuk ini harusnya kan mbak kan sebagai istri itu harusnya itu mendukung suaminya bukan malah ini maksud ini kurang terus ya jadinya gimana mau adik saya harusnya di rumah dan harusnya dia kan Nggak judi. Bisa jadi yang lain juga. masa dia karena itu gak ada solusi karena dari pertanyaan apa bisa judi jadi harusnya Sudah selesai. Kita silakan Kebetulan karena kita sudah pembuktian telah selesai, sidang selanjutnya ialah sidang musyawarah majelis. Hari apa yang kosong Manindra? Jumat tanggal 20 Juni yang mulia. Baiklah, sidang musyawarah majelis akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 pukul 13.00. Untuk penggugat dan tergugat tidak diperkenankan menghadiri persidangan. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Siapa siapa ya? Kita ambil dan sidangnya selesai hari ini. Iya. Benar ya sahabat.